bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik menyatakan kasih-Nya, di mana lewat penyertaan-Nya kita semua boleh ada di pertengahan tahun ini. Bahkan juga kita boleh ada di minggu terakhir dalam bulan ini juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, secara umum tugas pengutusan untuk memberitakan Injil adalah menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Namun kadangkala ada orang berpendapat bahwa tugas pengutusan atau pemberitaan Injil hanya dilakukan kepada orang-orang tertentu, seperti para murid, rasul-rasul, pendeta, penatua, bahkan diaken saja. Hal seperti ini kita harus sikapi secara bersama, secara arif dan bijaksana. Karena kenapa? Karena pemberitaan Injil bukan hanya sekedar ucapan, perkataan yang dikeluarkan, didengar, bahkan juga disimak. Melainkan pemberitaan Injil harus dilakukan, dicerminkan lewat perbuatan kita. Kalau berbicara mengenai perbuatan, otomatis dan sudah tentu Injil itu harus diperlakukan lewat perbuatan kita yang baik kepada Tuhan, bahkan juga kepada sesama kita. Oleh sebab itu merupakan tanggung jawab kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, melakukan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama untuk mencerminkan buah pengutusan dan pemberitaan Injil itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kitab Matius 10 dimulai dengan judul Yesus memanggil 12 rasul. Dan selanjutnya judul yang berikut, Yesus mengutus ke-12 rasul. Dan di hari ini pembacaan firman Tuhan kita, yaitu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa bacaan hari ini dalam Yohanes 10 ayat 24 sampai 33 merupakan arahan atau nasihat Yesus kepada murid-muridnya untuk siap menghadapi setiap tantangan atau penganiayaan dalam mengembangkan tugas pengutusan dan pemberitaan Injil itu. Oleh sebab itu, lewat pemberitaan firman Tuhan kita di hari ini, saya membagi atas 3 bagian. Yang pertama, kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Pada bacaan ini penulis Matius menjelaskan Yesus tahu betul murid-muridnya dalam pemberitaan firman, pemberitaan Injil, mereka akan diperhadapkan dengan tantangan, penganiayaan, bahkan juga pemberontakan. Setiap orang bisa berbalik melawan para murid dalam pemberitaan Injil itu. Bahkan seisi rumah pun bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan dalam persekutuan juga, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, hamba kepada tuannya. Matius menggambarkan situasi ini bahwa akan terjadi perselisihan, kekacauan yang adalah dampak dari penolakan, bahkan juga penganiayaan kepada murid-muridnya dan dalam tugas pengutusan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, poin yang kedua pada ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Pada bagian ini penulis menguatkan murid-muridnya dengan janji penyertaan Allah. Hal ini terlihat jelas dalam kata janganlah kamu takut kepada mereka. Diulangi secara berturut-turut sampai 3 kali. Pada ayat yang ke-26, 28,
bahkan juga pada ayat yang ke-31. Jangan kamu takut menunjukkan ada jaminan sesuatu yang Tuhan sediakan kepada para murid ketika pemberitaan Injil. Jangan kamu takut juga menunjukkan betapa kuat besar kuasa Allah untuk menyertai, melindungi, bahkan juga menolong mereka dalam pengutusan. Untuk penyertaan Allah di dalam rohnya itu akan memampukan para murid untuk membuka sesuatu yang tertutup, menerangi sesuatu yang tersembunyi, sehingga semua orang bisa melihat dan bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Menurut Paulus, menurut penulis, apapun tantangan dan penganiayaan, bahkan sampai taruhan nyawa sekalipun, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melayakkan mereka, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oleh karena itu jangan takut, ini janji Tuhan loh. Ini jaminan yang Tuhan sediakan. Ketika Ia mengutus, otomatis Ia akan menyertai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada poin yang ketiga dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil dari tugas pengutusan dan pemberitaan, bahwa sesungguhnya siapa yang mau menerima Injil itu dan mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mengakui dia di hadapan Bapa di sorga. Namun sebaliknya, ketika siapapun yang tidak mau percaya dan mau menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya, maka Tuhan pun juga tidak mengenal dia di hadapan Bapa di sorga. Jadi itu merupakan pilihan bagi kita semua. Pilihan itu ada untung dan ruginya, tergantung dari kita masing-masing mau memilih mana. Kalau siapa salah pilih, otomatis konsekuensi sendiri ya ia pun akan terima. Dampak besar pun akan dia terima. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan kita di hari ini, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita merenungkan bersama ketika kita diutus di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam kata maupun perbuatan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita yakin sungguh Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Dengan Roh itulah Tuhan kita mengutus kita untuk memberitakan Injil melalui ucapan, bahkan juga perbuatan kita yang baik kepada Tuhan, bahkan juga kepada sesama kita. Sampai hari ini kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih menyertai kita. Maka di saat inilah Tuhan sedang mengutus Bapak Ibu dan saya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya yang masih hidup di dalam dunia ini, bukan berarti kita tidak diperhadapkan dengan tantangan maupun juga penolakan, penganiayaan dalam tugas mulia ini. Namun jangan kita pernah takut untuk menghadapi tantangan itu, untuk menghadapi tantangan dunia ini. Jangan kita pernah takut untuk orang-orang yang mau menantang kita, mau menolak kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Jangan takut kepada mereka, karena Tuhan ketika Ia melayakkan, Ia menolong para rasulnya, demikian juga penyertaan itu pun akan berlaku bagi Bapak Ibu dan saya untuk melakukan setiap tugas dan pengutusan di tengah-tengah dunia ini. Sebab ingatlah janji Tuhan,
Janji Tuhan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Dia sendiri yang akan menjaga nyawamu. Bahkan sehelai di rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Itulah janji Tuhan. Tuhan kita sungguh luar biasa. Ia tidak pernah ingkar janji. Orang-orang yang setia di sekitar kita boleh ingkar janji, tapi Tuhan tidak. Namun bagaimana cara kita untuk mendapatkan semuanya itu? Berpulang kepada masing-masing kita. Sebab pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita buat di tengah-tengah dunia ini. Apakah Tuhan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga, ataukah Tuhan tidak mengakui kita di hadapan Bapa di sorga? Itu semua juga berpulang kepada masing-masing kita yang menjawabnya. Kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang merasakan, dan juga kita sendiri yang menerimanya. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.